Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ini kita lanjut ya di podcast kita selanjutnya. Ini hari ini kita sedang bersama Mas Arsitek. Junior arsitek ya? Belum jadi senior. Bentar lagi senior lah. Mas Arsitek, Mas siapa Mas, boleh dikenalkan? Perkenalkan, nama saya Adi Hairul Imam, biasa dipanggil Imam. Ya, belum lama menjalani profesi sebagai arsitek, tapi kurang lebihnya bisa memahami arsitektur itu seperti apa. Siap, kita ngobrol kali ini boleh ya Mas Imam ya? Ya. Oke, jadi bahasan kita kali ini tentang yang ada di sini nih. Tapi bukan kopi ya, ini ada kopi ya, belum ada sponsor. Tapi buka Ditunggu. juga bukan tentang helm ya. Tapi ini ada yang akan kita bahas nih, ada di sini nih. Ini adalah salah satu produk dari perencanaan. Nah, produk perencanaan ini banyak diinisiasi oleh arsitek, betul ya Mas Imam? Betul. Betul. Ini bener ya arsitek, karena ini helmnya juga arsitek nih. Oke, jadi salah satu produk perencanaan ini adalah gambar kerja ya bahasanya, atau apa? Kita biasa nyebutnya detail engineering design. Detail engineering. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas Imam, dalam sebuah DID ini untuk kita bangun rumah lah, paling tidak rumah 1 lantai atau 2 lantai, paling tidak seminimalnya tuh kita butuh apa saja sih? Gambar yang tertuang di dalam produk ini paling tidak tuh apa saja sih, minimal lah gitu. Ini kita bahas yang ada di depan kita. Oh boleh dibuka yang tadi ya. Kalau biasanya kita kalau misalnya sudah mendesain, arsitek sudah mendesain, Yes. itu dan lain sebagainya, nanti kita dibantu biasanya oleh drafter. Drafter itu tugasnya memang untuk mendetailkan desain dari arsitek, lalu didetailkan melalui gambar 2 dimensional, yang itu nantinya sebagai acuan untuk pelaksanaan. Jadi ketika desain itu sudah jadi nih, klien sudah suka dengan desainnya, nanti setelah itu baru kita buatkan untuk DED-nya. DED itu Detail Engineering Design, seperti yang dijelaskan tadi. Detail Engineering Design itu untuk acuan pelaksanaan, seperti itu. Kalau minimalnya sih biasanya banyak sih sebenarnya, banyak. Paling tidak itu yang paling penting itu kita butuh tampaknya. Apa? Untuk Buka boleh. buka boleh. Oh, ini Kalau ini preview 3D ya. Iya, preview untuk 3 dimensionalnya, untuk 3D-nya, perspektifnya seperti itu. Ini juga jadi acuan juga pada saat pelaksanaan. Supaya tahu ya nanti yang di lapangan tuh orang tahu ya nanti jadinya begini loh gitu. Betul, ya. ini sebagai petunjuk visual saja untuk bangunannya nanti jadinya kayak gini. Berarti pertama ada 3D ya, 3D. preview 3D. Terus kemudian apa lagi Mas Arsitek? Selanjutnya otomatis ada denahnya juga. Denah Oke, itu sebagai acuan ukuran ruangan. Jadi pada saat pelaksanaan nanti otomatis awal itu acuan paling awal itu adalah denah. Denah itu ukuran ruangnya harus jelas, notasinya harus jelas, kebutuhan kaitannya dengan kebutuhan ruangnya apa saja yang ada di dalamnya, lalu bukaannya atau jendelanya titiknya di mana aja, itu di 2 dimensionalnya sudah kelihatan, tapi tinggi dan secara tingginya itu belum kelihatan karena di sini kan tampak dari atas, bisa kita katakan seperti itu. Berarti tadi ada preview 3D, terus kemudian denah nih. Ada denahnya. Siapa lagi nih? Untuk ini Tampak kalau ya. yang di sini dia ada tampak bangunan ini. Ini secara 2 dimensional ya. Kalau misalnya tadi ada preview 3D-nya, secara perspektifnya ini 2 dimensionalnya. Jadi kita hanya bisa melihat tampaknya saja secara 2 dimensi. Nanti biasanya sih kita menambahkan detail-detailnya, ada keterangan-keterangan material finishingnya, dia pakai cat warna apa, atapnya pakai apa dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk jendela dan lain sebagainya, tapi secara 2 dimensional. Jadi ada keterangan ini ya. Jadi setelah denah tadi tampak ya. Jadi preview 3D, denah, kemudian tampak. Terus betul. apa lagi sih? Coba kita lihat. Ini tampak juga ya. Ini ada tampak juga, tampak dari atas tapi. Nah, ini juga jadi bagian paling penting dalam gambar kerja. DID itu ada potongan juga. Potongan bangunan ini informasinya banyak yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama,
dari bawah itu kita bisa lihat pondasinya nanti kedalamannya berapa, material pondasinya pakai apa dan lain sebagainya. Lalu pada leveling otomatis ketika leveling dari lantai bangunannya akan kelihatan di situ ketinggian plafonnya dan lain sebagainya. Untuk posisi plat betonnya juga ketinggian lantai 2-nya ketika memang itu 2 lantai, material atap juga terlihat dan lain sebagainya. Ini juga jadi landasan ketika biasanya potongan ini juga potongan ini termasuk detail, tapi nanti ada pendetailan lagi, kita bisa nyebutnya potongan prinsip. Potongan prinsip itu dia lebih detail dari potongan ini, jadi material sampai ke tahap sambungan-sambungan dan lain sebagainya. Oh, berarti misalnya kita butuh, biasanya sering detail tuh di kamar mandi ya, Betul. arsitek ya. Jadi misalnya tadi potongan prinsip nih, kita butuh potongan di bagian kamar mandi gitu ya. Ini pipanya ada di mana gitu ya. Betul. Jadi itu kalau ini potongan apa namanya? Secara keseluruhan bangunan. Oke. Itu sangat membantu. Ini juga potongan ya, potongan dari sisi yang lain ya. Betul, ini potongan dari sisi yang lain. Nah, contohnya potongan prinsip seperti ini. Oke. Dia ada parsial tangga, bagian tangga sini, jadi lebih detail. Otomatis skala yang akan dipakai juga akan lebih besar. Orang bisa melihat jelas di sini untuk ketinggian dan lain sebagainya, bentuknya akan seperti apa. Kalau ini tangga ya, ya benar, Kalau ini tangga tangga. juga harus didetailkan lebih ya, bukan dipotong. Ini ya bagian Untuk denah. bagian-bagian lain juga ini ada rencana desain, itu juga titik-titiknya, ada berapa unit pintunya dan lain sebagainya. Ya, Lebih. lalu ini bagian dari ini ya, bukaannya pintu jendela. Oke, ini juga penting ya pintu jendela ya. Jadi Karena penting ini untuk pembuatan bukaan. Ukuran bukaan yang akan dibuat pada saat pelaksanaan supaya jelas, maka ukuran pintu jendela itu harus didetailkan. juga tertulis spek-speknya di sini ya. Betul. Jadi pakai bahan apa gitu tertulis di sini ya. Iya. Lanjut. Ini masih bagian dari ini ya, masih pintu jendela ya. Betul. Nah, ini juga Pola lantai. rencana pola. Kalau untuk pola lantai itu sebenarnya dampaknya adalah pada saat pemasangan. Jadi untuk mengantisipasi pemakaian material sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita mau pakai lantai dengan ukuran, katakanlah luas bersihnya sebuah ruang itu 3x3 luas bersihnya, ukuran bersihnya dalam, maka kita bisa saja menyesuaikan dengan itu material yang akan dipakai. Bisa pakai 60-60, bisa pakai 30-30, jadi material yang terbuang itu akan lebih sedikit. Oke. Itu salah satu teknik untuk penghematan sebenarnya. Oke. Coba kita buka lagi. Banyak juga ya ternyata gambarnya. Ini Gambarnya plafon memang ya. Rencana plafon. Ya, kurang lebihnya itu sebenarnya. Kalau misalnya kita bahas satu persatu kayaknya nggak selesai nanti. Ya. Ini juga detail struktur juga. Kita struktur penting itu jadi ya. penting. Ini karena saya engineering kebetulan. Jadi salah satu yang penting ini juga detail struktur ya. Detail strukturnya mana nih? Nggak ada ya? Ya. Ini detail struktur ya, detail footplate dan kolom. Terus kemudian ini detail untuk struktur atapnya, kuda-kuda ini juga penting. Ini rencana air bersih, air kotor, rencana kelistrikan. Dan lain sebagainya. Iya, ini rencana air bersih, kelistrikan mana ya? Di belakang ini kayaknya. Oke. Nah, ini ada rencana kelistrikan. Nah, ada lagi ya? Ada lagi nggak? Udah, ini sampai elektrikal. Nah, elektrikal. Dan ini satu SOP yang kita jalankan ya, harus kita minta approval dari pihak terkait ya. Dari pihak terkait. Dan juga ada yang menggambar siapa di sini, ada kita baca nih, ada pemilik, arsitek, engineer, dan juga ada drafter yang bertanda tangan di situ. Oke, ini adalah salah satu produk dari perencanaan sebenarnya. betul. Jadi ada perencanaan ini salah satunya adalah DED nih ya, gambar kerja. Jadi berarti kita secara ringkas pertama butuh ada preview 3D, Ya. terus kemudian Ada denah ya, denah terutama, terus ada tampak bangunan tadi, tampak bangunan, ada potongan, potongan, ada rencana yang lain-lain, ada detail-detail. rencana dan detail-detail yang diperlukan gitu ya.
Oke, ini secara project design seperti ini. Kita coba bicara lebih makro nih, lebih luas deh. Ya. Seberapa penting sih sebenarnya kita sebelum membangun rumah atau membangun sesuatu bangunan gitu kan? Seberapa penting sih menurut pandangan arsitek ini sebuah perencanaan atau tahapan desain ini seberapa penting gitu? Apakah kadang kan ada istilah dalam orang bangun tuh ya gambar berjalan atau gambar di tanah saja gitu, itu kadang ada gitu, gambar di kertas saja cukup, nanti tinggal kasih tukang gitu kan. Ini istilah ini gimana nih menurut arsitek nih, seberapa penting sih perencanaan itu Ini saya jawab berdasarkan pandangan saya. dan keilmuan dong? Oke, sesuai keilmuan saya. Yang pertama gini teman-teman, kalau misalnya kita menggambar dengan jasa perencana dan tidak dengan jasa perencana, otomatis akan berbeda. Karena ketika kita menggunakan jasa perencana, otomatis keilmuan mereka bisa dipertanggungjawabkan. Dari ya latar belakang pendidikan mereka otomatis ya dari latar belakang perencanaan dan lain sebagainya. Yang itu nanti dampaknya itu akan kita rasakan setelah bangunan itu terjadi. Misalnya ketika kita menggunakan jasa perencana seperti itu, otomatis kaitannya dengan struktural, dengan perencanaan MEP dan lain sebagainya itu sudah dipertimbangkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Contoh simpelnya apa nih? Contoh simpelnya misalnya untuk struktural nih teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menggunakan jasa perencana, itu nanti otomatis kita menggunakan misal ada kenalan aja gitu yang kita nggak tahu latar belakang pendidikannya, nanti takutnya malah ngasal-ngasalan pada saat perencanaan strukturalnya, yang harusnya contoh kecilnya kayak tulangannya yang seharusnya dia memakai 13, nanti jangan-jangan dia pakainya 8. Nanti kan itu nggak standar lagi. Takutnya pada saat bangunan itu sudah berdiri mungkin bisa bertahan 1-2 tahun, tapi ketika ada gempa mungkin langsung jatuh dan lain sebagainya. Itu dari struktural ya? Iya, dari yang lainnya? Dari yang lainnya misalnya dari MEP teman-teman. Kalau MEP itu benar-benar hal yang krusial karena MEP itu apa nih? Karena kita awam nih kayaknya belum semuanya paham MEP itu apa sih istilah MEP itu? MEP itu Mechanical Electrical Plumbing. Oke, jadi kayak yang digambar ini rencana Betul. air bersih, Ada rencana air listrik kotor, itu ya, maksudnya elektrikal itu ya. dan lain sebagainya, betul. Karena ketika kita rencanakan dengan baik, seperti itu kita tata dengan baik, maka hal-hal yang misalnya ada penyumbatan di pipa dan lain sebagainya atau ada kerusakan di instalasi listrik dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Oke. Karena yang kita pahami adalah ketika seseorang itu punya keilmuan tertentu otomatis dia sudah menguasai. Tapi ketika kita minta bantuan dengan orang yang memang belum bidangnya atau bukan bidangnya, maka akan banyak sekali hal-hal negatif yang akan terjadi. Mungkin pada saat pemakaian awal kita tidak merasakan, tapi setelah berkepanjangan baru ketahuan Kok begini permasalahannya. gitu ya? Betul. Kok ini jadi begini gitu ya? Oke. Jadi kesimpulannya menurut Mas Arsitek ini sangat penting ya sebelum kita Perencanaan sangat penting karena dampaknya tidak hanya untuk 1-2 tahun, apalagi ketika kita membangun rumah gitu akan kita tinggali selama puluhan tahun, ya otomatis perencanaan itu jadi hal yang paling penting juga. Oke, mantap lah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ya kalau kita mau bangun rumah nih direncanakan dulu dong dengan perencanaan yang matang ya, dengan produk desain yang standar untuk bisa nanti dilaksanakan juga. Jadi bukan hanya saat setelah dipakai, tapi saat pelaksanaan pun sangat perlu ya. Perlu. Ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, terus kita masuk lagi nih ke bahasan selanjutnya ya. Nah, dalam membuat desain atau apa namanya, sampai tadi ke produk desain, itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ya, Nah, tentunya pasti. itu kira-kira kalau dari segi arsitektur nih, dari segi arsitek nih, keilmuan arsitek tuh dan pengalaman Mas Imam sebagai arsitek tuh apa saja sih yang mempengaruhi desain ini? Jadi desain ini dipengaruhi oleh apa aja sih? Apa namanya? Yang paling berpengaruh tuh apa aja sih kalau menurut pengalaman dan keilmuan Mas Imam?
Kalau sebenarnya hal Banyak yang ya mempengaruhi dalam desain itu banyak. Cuman dari pengalaman saya mungkin ada beberapa hal yang paling jadi inti atau Oke. Poin hal-hal ya. yang paling krusial di perencanaan itu. Yang pertama yang saya rasakan itu ada, tentunya kita perlu, ketika membangun sebuah bangunan kita perlu data kebutuhan ruang. Kebutuhan Kebutuhan ruang. ruang, kaitannya Oke. dengan kebutuhan ruang. Lalu yang kedua mungkin kaitan dengan karakter desain, karena setiap orang, setiap owner pasti punya taste-nya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing, karena desain itu kan kaitannya dengan estetika, hal yang tidak setiap orang itu sama. Jadi itu Jadi model atau referensi yang ya diingat referensi. gitu ya. Biasanya kita mintakan referensi dari klien, nanti dari situ baru kita berangkat untuk mendesain. Terus yang ketiga data dari kondisi site-nya tentunya, karena Kondisi. kaitannya dengan ukuran lahannya, bentuk lahannya itu akan mempengaruhi tentunya dalam mendesain juga. Kontur juga ya. Ya betul. Kontur tanahnya otomatis itu akan mempengaruhi desain. Ada lagi mungkin Terus yang keempat yang sebenarnya ini paling krusial, hal-hal yang paling berpengaruh dan mempengaruhi hal-hal yang lainnya itu ada pada budget pada saat pembangunan. Karena tidak setiap orang mungkin punya kapasitas ekonomi yang sama, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi atau budget dari klien Budget, ya. seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi desainnya akan seperti apa, pemakaian material dan lain sebagainya. Ada 4 berarti ya. Iya, Jadi jadi kalau ada 4 poin yang paling krusial menurut saya. sebenarnya banyak ya yang lain, Banyak. tapi bisa diringkas kurang lebih 4 ya. Ya, Jadi yang pertama ada kebutuhan ruang yang dibutuhkan ya. betul. Terus kemudian ada terkait juga referensi atau model desain yang diinginkan oleh seorang. Terus kemudian yang ketiga juga kondisi lahan ya, atau kondisi site gitu kan, terkait ukuran, kontur dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kondisi kanan kirinya ya, maksudnya kondisi existing di sebelahnya gitu. Jangan-jangan di sebelahnya udah ada bangunan tinggi, kita desain cupet gitu kan, terkesan makin sempit gitu ya. Maksudnya seperti itu kali ya. Terus kemudian yang terakhir dan yang paling penting tadi ya katanya, bukan paling penting, maksudnya bisa berpengaruh ke yang lain juga adalah masalah budget tadi ya. Ya. Di ada 4. Mungkin bisa dijelasin dikit satu persatu lah, mungkin dari pertama, kok bisa kebutuhan ruang tuh mempengaruhi desain nih, maksudnya gimana? Kebutuhan ruang itu yang pertama, setiap orang saya yakin punya kebiasaannya masing-masing, karena kan ruang itu kan wadah. Kalau kita memahami biasanya ruang itu wadah untuk aktivitas ya, orang mau masak berarti wadahnya di dapur, ruang dapur itu difungsikan untuk masak dan lain sebagainya. Dan setiap orang biasanya punya aktivitas yang berbeda biasanya teman-teman. Kalau ada orang-orang yang suka berkebun mungkin, jadi dia butuh ruang untuk berkebun gitu ya. Terus ada juga orang-orang yang dia kerjanya sebagai IT dan lain sebagainya di bidang IT. Dia butuh tempat kerja, ruang kerja khusus private yang untuk ya dia bisa fokus di situ kerja dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang biasanya berkaitan dengan desain, karena nanti bangunan itu akan dipakai oleh seseorang, otomatis ruang yang ada di dalamnya harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Oke, paham. Berarti ya tadi ya sangat berpengaruh ya, kita mau desain rumah, kebutuhan kamar kita 2 kamar dan 3 kamar beda ya, jadi outputnya juga kebutuhan ruangnya nomor 1 berarti ya. Betul. Harus terakomodir dulu gitu ya. Ketika kita mau memahami lebih jauh, mungkin ruang itu bahkan luasan ruang antara kebutuhan orang satu dengan orang yang lain mungkin bisa jadi berbeda. Oh iya, misalnya kaitannya. Saya senengnya kalau kamar luas gitu ya, tapi ada orang yang cukup dengan ukuran 3x3 saja, 3x4 saja gitu ya. Ada juga orang-orang yang memang wah saya pengen naruh furniture banyak nih di kamar nih supaya dan lain sebagainya. Itu biasanya kita dengarkan dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhannya, lalu kita carikan solusi atas permasalahan yang muncul nanti pada saat diskusinya terkaitan dengan kebutuhan ruang. Oke, tadi dari pertama kebutuhan ruang, jadi sudah terjawab ya. Jadi memang setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dan itu nanti sangat berpengaruh nantinya ke desain ya, produk desain.
Terus yang kedua tadi ada terkait dengan model atau apa referensi desainnya, maksudnya gimana nih? Maksudnya kok bisa berpengaruh ke desain tuh gimana sih? Kalau kita biasanya memahaminya adalah ini keterkaitannya dengan kebutuhan ruang juga sebenarnya teman-teman. Kebutuhan ruang itu nanti akan muncul denah itu akan muncul model. Biasanya kita berangkat awal diskusi itu memintakan referensi model supaya nanti denahnya itu bisa menyesuaikan dengan model yang diinginkan juga. Oke. Karena nggak semua denah bisa diaplikasikan dengan model-model tertentu. Berarti model itu nggak selalu bicara tampak ya, nggak selalu bicara muka, tapi model itu juga ya bentuknya, kamarnya taruh di sini itu bagian dari model ya. Jadi model itu tadi model yang dimaksud berarti bukan hanya masalah tampak ya, maksudnya kan banyak juga ya, ada orang yang pengen model tampaknya konsep apa misalnya sekarang Skandinavian atau apa gitu ya. Sekarang lagi banyak yang suka Skandinavian mungkin ya. Skandinavian ya, itu juga berpengaruh ke model tadi ya, model tata ruang denahnya juga harus disesuaikan ya. Karena ketika modelnya nggak bisa diaplikasikan dengan bentuk yang owner inginkan kan juga kita harus merombak dari awal berarti denah. Oke, jadi ini dua hal yang saling berkaitan ya, kebutuhan ruang dengan modelnya harus disinkronkan juga gitu. Cuman kadang ada juga owner-owner yang memang dia terlalu memaksakan bentuk, terlalu memaksakan keinginan dan lain sebagainya. Contohnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Kadang mungkin owner sudah punya denah seperti itu, lalu kita aplikasikan ke dalam desainnya, ke dalam bentuk yang beliau inginkan, mungkin itu kadang kurang cocok. Oh, jadi malah bentuknya aneh gitu ya? Jadi bentuknya malah aneh atau terlalu lebar, bahkan mungkin bentuknya Skandinavian, tapi ternyata yang diinginkan Skandinavian, tapi denah yang ada itu bentuknya lebar. Jadi kurang cocok dan lain sebagainya. Oh ya, Skandinavian tuh identik dengan bangunan tinggi ya? Iya, bangunan tinggi segitiga. Kalau misalnya kita buat sesuai dengan itu nanti jadi lucu, jadi kurang cocok. Ataupun kalau dipaksakan ya kita harus tinggi ke atas kan, jadi konstruksinya nggak masuk ya. Nanti malah boros pada saat pelaksanaan. Jadi gitu ya, model sangat berpengaruh terhadap desain juga ya. Ada nggak sih yang kita kasih masukan misalnya ini kurang cocok dengan model ini gitu, tapi dia tetap ngeyel gitu, gimana tuh solusinya? Tergantung bagaimana kita mendirect. Kadang mungkin ada ketika memang owner mau mengejar bentuknya seperti itu, maka harus ada beberapa bagian yang kita rubah atau kita sesuaikan. Jadi emang intinya tadi ya kalau atau biasanya kalau misalnya arsitek kita mendirect misal esensi yang dikejar itu apanya, misal karena dia bentuknya itu kayak mungkin permainan masanya bagus di situ, yang kita aplikasikan yaitu mungkin ini penggunaan materialnya yang bagus, berarti itu yang kita aplikasikan. Itu kita direct coba ke situ. Di luar dari bentuk, material itu jadi bagian juga dari sebuah desain. Esensi. Material itu juga nanti ngaruh ke model juga ya, misalnya material finishing. Mungkin kalau Skandinavian lebih banyak ke cat dan putih gitu ya. Kalau Skandinavian warna-warna yang digunakan itu warna-warna yang soft sebenarnya. Warna-warna yang kalem. Beda dengan misalnya rumah tropis yang warna kayu begitu, jadi materialnya nanti ngaruh juga ke model ya. Selanjutnya tadi ada yang ketiga tadi, kondisi lahan atau kondisi site, ini maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Kok bisa kondisi lahan itu harus mempengaruhi desain gitu? Kenapa sih? Betul. Karena yang pertama otomatis ketika kita mendesain pada lahan yang datar dengan lahan yang berkontur akan berbeda. Kita di situ akan ada dua pilihan, apakah kita akan menggunakan kontur itu atau memanfaatkan kontur yang ada, atau kita mau menguruk kontur yang ada itu diratakan. Itu kan pilihan juga, yang itu nanti akan berpengaruh secara otomatis gitu dengan desainnya atau bentuk dari bangunannya. Mendesain di lahan berkontur dengan mendesain di lahan yang datar, yaitu pengaruhnya pada bentuknya, apakah nanti bangunannya akan berundak ataukah bangunannya mau dibuat yang sebagian 2 lantai, yang sebagian 1 lantai, itu bisa juga. Kondisi site mungkin selain kontur apalagi yang perlu
yang perlu yang jadi pengaruh. Tadi kan kontur ya. Selain kontur tuh apalagi sih maksudnya kondisi set apa sih yang berpengaruh contohnya maksudnya? Kalau kita biasanya kalau misalnya di arsitek kan ada bagian dari analisis. Menganalisis kondisi site itu kita tidak hanya mencari data dari tanahnya aja berkontur atau tidak, tapi kita bisa mencari view. Karena kan orang kan kalau misalnya bangun rumah kadang di daerah pegunungan pengen view-nya ke arah sini supaya bagus. Jadi kalau bangun pagi-pagi lihat view-nya bagus. Jadi maksudnya gitu ya, jadi site itu kondisi lahan atau kondisi site mempengaruhi desain di situ ya. Kita misalnya punya view di arah utara ya, di arah utara jangan ditutup begitu ya, betul. Kita kasih bukaan. Oke. Begitu juga ketika kita di daerah perkotaan mungkin yang kanan kirinya udah kepepet bangunan, maka itu jadi berpengaruh mau memasukkan cahaya dari mana ini. Oke. Arah bukaannya, arah cahayanya dan lain sebagainya itu. Itu yang dimaksud kondisi site berpengaruh ke desain di situ ya. Jadi kita survei atau analisa dulu tadi ya dengan keilmuan yang dimiliki untuk mendapatkan desain yang sesuai gitu ya. Jadi memang sangat berpengaruh ya site itu ya. Kalau site-nya di lahan yang kosong kita mau view kemana aja bebas. Tapi tadi kalau di lahan yang sempit kita harus cari bukaan di mana nih gitu, itu perlu analisa ya namanya. Dan itu menjadi bagian dari pentingnya perencanaan sebenarnya teman-teman, karena ini jadi keahlian dari arsitek. Fokus ke keahlian dari arsitek. Jadi ketika perencanaan kita mau bangun rumah nih, menyerahkan desain kita ke arsitek gitu untuk digambar, direncanakan dan lain sebagainya, otomatis hal semacam itu pencahayaan, udara dan lain sebagainya akan dipertimbangkan. Pertimbangan itu jadi yang poin ya, poin penting. Karena banyak sekali ketika orang-orang menganggap bahwa jasa bangun rumah itu mahal dan lain sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk bangun sendiri lewat kenalan, mungkin ada orang yang biasa bangun rumah dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka dampaknya bisa jadi setelah pembangunan baru dirasakan. Ya, baru dirasakan kenyamanan. Oh, kok ini panas banget ya rumahnya, nggak ada bukaannya, atau pencahayaannya kok kayak gelap banget dan sebagainya. Ya. Tapi kadang kita ketemu juga dengan kondisi yang tidak ideal tuh. Itu gimana tuh menghadapinya? Maksudnya ya kita tadi ya pertama memang mencari opsi ya. Tapi betul. Pernah nggak sih ya ada kondisi tidak ideal dan ya itu harus kita sampaikan gitu, ada nggak sih kadang kalau gitu? Kondisi tidak ideal ketika mendesain pasti banyak sekali permasalahannya akan muncul. Tapi sebagaimana seorang perencana seperti itu, otomatis kita akan memberikan opsi-opsi yang sekiranya memungkinkan atau tidak meninggalkan kenyamanan yang nanti akan dirasakan oleh pengguna rumahnya. Yang opsi-opsi itu pasti akan berpengaruh ke hal-hal yang lain. Misalnya ada set nih, kita udah kanan kirinya udah rumah 2 lantai, tapi kita bangun 1 lantai, belakangnya juga rumah 2 lantai, ketutupan lagi, otomatis kan akan gelap dan lain sebagainya. Maka opsinya adalah apakah kita akan membuang sebagian lahan kita untuk untuk akses cahaya, ataukah kita mau memenuhi area set kita untuk bangunan yang nanti dampaknya adalah pencahayaannya akan kurang dan lain sebagainya. Otomatis pencahayaan paling optimal nanti akan ada di atap bangunan. Kita biasanya menggunakan skylight. Ini contoh aja. Itu nanti pasti pada saat diskusi desain dengan klien akan kita sampaikan hal semacam itu, yang pasti dampaknya tidak jauh-jauh ke hal yang keempat yang akan kita bahas, yaitu ke budget. Ketika menggunakan skylight, otomatis akan ada sebagian atap yang kita buat transparan, yaitu akan berpengaruh ke biaya. Atap transparan itu lebih mahal ya? Iya, otomatis akan lebih mahal. Nah ini udah disinggung tadi yang keempat, yang terakhir nih. Walaupun yang terakhir tapi nggak kalah penting ya. Jadi yang mempengaruhi desain adalah masalah budgeting atau alokasi budget. Nih gimana menurut pengalaman dan keilmuan Mas arsitek nih, kok bisa budget mempengaruhi desain nih? Nah, ini kadang bertolak belakang dengan arsitek ya. Mungkin kalau kita lihat ya, arsitek itu mendesain dengan semaksimal mungkin,
wah mungkin dalam tanda kutip estetik mungkin, tapi kadang mentok di sini ya. Betul. Nah ini kadang Hal-hal apa yang namanya? menghambat. Menghambat nih mungkin sebagai arsitek dari pengalaman mendesain dan menghadapi klien nih, kenapa ini jadi penting dan kenapa jadi mempengaruhi desain ini? Gimana sih, So? Itu tadi yang hal keempat ini paling krusial dan menurut saya itu yang akan menjadi penentu apakah bangunan ini bisa dibangun atau tidak dan lain sebagainya. Karena kaitannya dengan budget itu kan kaitan dengan biaya produksi, otomatis ketika budgetnya itu tidak memadai untuk membangun, ya ditakutkan adalah pembangunan akan berhenti di tengah jalan pasti. Dan biasanya ketika awal-awal diskusi dengan owner mengenai pembangunan, tahap awal mungkin kita akan membuat bangunan yang sesuai dengan apa yang Poin owner 1 inginkan. sampai 3 tadi ya, Ya, poin kebutuhan 1 sampai ruang, 3. model dan kondisi set itu ya. Ya, tentu. Terus setelah itu ketika desain itu sudah mulai mengerucut atau desain itu sudah mulai kita tampilkan untuk visualnya, di situ kita akan mulai berdiskusi mengenai budgeting. Pada saat budget untuk pelaksanaannya itu berapa dan lain sebagainya, karena itu kaitannya dengan penggunaan material, tentunya dengan desain yang akan muncul nanti di kemudian hari. Betul. Contohnya gimana tuh? Material berpengaruh terhadap budget tuh gimana tuh? Maksudnya kok bisa material berpengaruh budget? Tentunya karena material kan, kalau misalnya kita beli material ya pakai uang, otomatis berpengaruh ke budget. Itu nanti diskusinya adalah material-material mana atau bagian-bagian dari bangunan mana yang sekiranya nanti bisa diminimalkan. Misal contohnya dari desain mungkin awalnya ada granit. Granit untuk harganya muka gitu, untuk fasad dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi kita hilangkan atau ganti dengan material yang lain tanpa menghilangkan esensinya. Jadi misalnya awalnya tadi dari diskusi kebutuhan ruang, terus site dan model tadi udah oke, ditampilkan ini fasadnya atau mukanya pakai granit tadi ya. Iya, betul. Pakai granit, tapi ternyata budgetnya nggak sampai ya, tadi kita coba alihkan dengan material lain yang gitu ya maksudnya ya. Yang lebih terjangkau. Yang kedua, pada model-model bangunan. Mungkin ada beberapa model bangunan yang dia beresiko untuk biayanya itu lebih tinggi. Kalau bangunan-bangunan dengan muka bangunan yang memakai cantilever yang panjang seperti itu, atau dengan permainan fasad yang lumayan banyak, maka itu bisa jadi mempengaruhi untuk budget timnya. Dan di situ sebagai arsitek nantinya otomatis kita tetap memberikan desain yang optimal ke klien tanpa menghilangkan estetikanya. Jadi bangunan tetap bagus dengan budget yang minim. Jadi sebenarnya keterbukaan budget ini juga menjadi, atau data lah, paling nggak data ya, nggak data range budget ini menjadi penting juga ya sebagai seorang arsitek untuk mendesain ya sebenarnya, karena tadi ya sangat berpengaruh juga ya terhadap desain. Betul, karena tergantung, kalau misalnya beberapa orang yang hanya meminta untuk desain, yang penting mas saya minta didesainkan ini rumah lalu minta dihitungkan, ketika itu tidak berkaitan dengan pelaksanaan mungkin arsitek tidak terlalu berpengaruh di situ. Jadi tapi makanya semaksimal mungkin ya, tadi yang muncul mungkin. Ya jadi sewah mungkin yang muncul. Betul. Tapi ketika kita berkaitan dengan pelaksanaannya juga, otomatis budget itu jadi hal yang kita pertimbangkan dalam mendesain. Ya, tapi penyampaiannya juga kita atur, karena nggak setiap orang itu ketika kita tanya budget itu langsung menyampaikan. Ada juga yang mungkin agak tersinggung dan lain sebagainya, maka penyampaian budgetnya kita harus perlu cara. Pengalaman Mas arsitek luar biasa ya, semoga bisa jadi sharing nih ke arsitek junior ya nih, arsitek junior ya. Ini Mas Imam nih arsitek Jogja ya. Apa kalau komunitas IG-nya itu Pak YYAF atau apa? Kalau misalnya di Jogja itu ada namanya YYAF, itu Yogyakarta Young Architect Forum. Ya, di-mention nanti Yogyakarta Young Architect Forum.
Itu berarti kumpulannya arsitek muda Arsitek muda Yogyakarta Jogja. ya. Oke. Kayaknya tadi udah semua dibahas ya. 4 Kurang poin lebihnya tadi. ya. 4 Berarti poin. ada 4 poin tadi kita ringkas. Yang pertama memang yang mempengaruhi desain ada yang pertama adalah kebutuhan ruang ya. Betul ya Mas Betul. Isaac ya? Terus kemudian yang kedua adalah model atau referensi desain yang diinginkan gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah kondisi lahan atau kondisi site yang itu nantinya berpengaruh juga ya ke desainnya. Ya. Dan yang terakhir yang keempat adalah terkait Budget. budget ya. Oke, jadi kayaknya pembicaraan kita nih kalau nggak diselesaikan bakalan sampai 1 jam lagi ya. Nanti yang nonton capek gitu. Jadi kita lebih baik nanti kita diskusi lain lebih lanjut ya. Nanti Oke, kita Mas. diskusi mengenai hal yang lebih dalam nih. Ini kan Siap. kita baru kupas kulitnya. Nanti Wah, setelah ini mantap. kita bakal bahas lebih dalam lagi. Berarti kalau udah kulitnya nanti kacangnya dong ya. Iya. Biar bisa dimakan ya. Biar bisa dimakan. Siap. Gitu ya. Jadi pembahasan kali ini tadi terkait pentingnya perencanaan dalam pembangunan. Jadi sangatlah penting ya, Mas arsitek Betul. ya. Jadi jangan diabaikan dalam kita akan membangun perencanaan. Ini adalah tahapan yang sangat penting. Nah, perencanaan desain ini akan dipengaruhi oleh 4 faktor yang tadi kita bahas ya. Pertama ada kebutuhan ruang dan model desain, terus kemudian ada kondisi site atau kondisi lahan, dan juga yang terakhir adalah budget. Kayaknya pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat ya buat semua kawan-kawan di sini, dan juga support terus ini nanti channelnya supaya kita bikin podcast terus ya, bikin rajin bikin podcast dan bisa bermanfaat lah buat semuanya. Sementara gitu Mas arsitek, terima kasih nih waktunya. Nggak Sama-sama. lagi desain apa-apa nih. Enggak. Nggak lagi desain ya. Nanti- Kebetulan lagi senggang nih. Oh lagi segang, makanya kita ngobrol ya. Oke, semoga lancar nanti gambar desainnya atau tadi ya proses desainnya bisa berlangsung terus dan kita bisa berkarya ya nantinya, dan harapannya bisa keilmuannya nih bisa diterapkan semaksimal mungkin di lapangan ya. Oke, sementara itu kawan-kawan ya, hari ini kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, kita tutup dulu. Terima kasih.